Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Cut Marlini MPD selaku pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan. Yang saya hormati teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Raswandi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Sistem pendidikan mempunyai komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi tertentu yang menjalankan sebuah fungsi struktur mencapai tujuan sistem tersebut. Dan yang kedua, komponen sistem pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksanakan proses mendidik minimal terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat metode pendidikan, yang kelima isi pendidikan atau materi pendidikan, yang keenam lingkungan pendidikan, dan yang ketujuh alat dan fasilitas pendidikan. Berikut saya akan uraikan satu persatu komponen-komponen tersebut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapat tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Yang A, ilmu pengetahuan normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Yang ke B, ilmu pengetahuan praktis. Tujuan pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidikan dalam suatu masyarakat. Tujuan umum pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Yang ketiga, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik, guru sebagai pendidik dan lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pemimpin masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa atau A. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa, sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah, yaitu manusia yang memiliki pandangan hidup yang pasti dan tetap manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik. Yang ke B, orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodratif dalam lingkungan keluarga. Artinya orang yang sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. Yang C, guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas
dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik, persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dan tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. Persyaratan jabatan profesi terkait dengan pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan pesan yang diinginkan sampai maupun cara menyampaikan dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang D, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau mengembang sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, metode pendidikan. Dalam interaksi pendidikan, tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu yang pertama atau A, metode diktatoral. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya. Yang ke B, metode liberal, bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar dan pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak, membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodrat secara bebas. Yang ke C, metode demokratis, bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar di dalam perkembangan anak. Kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini dampak bahwa pendidik dan anak didik sama-sama penting dan proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang ini tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Kita masuk ketiga, yaitu prinsip penyelenggara pendidikan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang keempat, jalur pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dinyatakan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. 1. Jalur pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis,
bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang staraf dengannya. Termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Kom 1973. Yang kedua, jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan yang terorganisasi dalam sistematis di luar sistem persekolahan, yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang segera dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Koms 1973. Dan yang terakhir adalah jalur pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan pasar, perpustakaan dan media massa. Koms 1973. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kejanggalan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.